Nama saya Nisa Rahmayani dari Pusdokes Polri akan menjelaskan komitmen mutu nilai-nilai dasar ASN. Komitmen mutu ialah layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Komitmen terdiri dari individu atau kelompok, janji, perbuatan. Mutu terdiri dari standar, kelayakan, ciri atau sifat. Nilai dasar ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 3. Nilai-nilai dasar komitmen mutu terdiri dari efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, oleh Richard L. Duff. Kemudian ada efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh Richard L. Duff. Kemudian inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan oleh Richard L. Duff. Kemudian ada mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen oleh Edward Deming. Nihil, cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan oleh Crosby. Kesesuaian terhadap spesifikasi oleh Juran. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama, komitmen pada kepuasan customer, kedua, cepat, tepat, dan ramah, ketiga, melindungi dan mengayomi, keempat, melayani dengan hati, kelima, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Oleh Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Cara berinovasi yang pertama dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu menenangkan persaingan. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan.